Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni tentang contoh-contoh khurafat yang ada di negeri kita ini, yang tujuannya adalah agar akidah atau tauhid kita bersih, terlepas dari segala sesuatu yang mengotorinya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan memulainya pada poin ke-28, yakni dengan judul Primbon, Feng Shui dan Mujarobat. Orang Jawa itu ada mengenal primbon. Pernah dengar primbon enggak? Orang pasar tahu lah ya. Ada yang sebagian tukang jual buku-buku tuh ada tuh. Buku kecil atau besar primbon ya. Orang Cina ada mengenal istilah Feng Shui. Dan orang Arab ada mengenal namanya Mujarobat. Itu ada dijual juga, Rak? Bukunya, Rak? Iya. Ketiga kitab tidak suci itu masih diyakini oleh orang sampai sekarang, dianggap ampuh ya oleh para penganutnya. Oleh karenanya sebagian orang ada yang gak berani menentukan hari H suatu hajat atau memulai satu pekerjaan kalau dia belum menengok primbon. Kenapa? Karena sebagian orang tadi meyakini hari-hari tertentu itu membawa keberuntungan, dan hari-hari yang lain itu membawa malapetaka. Perjodohan ya yang ideal bagi sebagian orang di Jawa itu harus berkelipatan 9. Artinya hari kelahiran suami ditambah hari kelahiran istri yang baik itu berkelipatan 9. Misalnya, kalau suaminya kelahiran Rabu Wage yang memiliki nilai 11, jadi Rabu itu 7, Wage itu 4, maka jodoh yang dianggap ideal, istrinya harus memiliki nilai kelahiran 7 atau Selasa Wage, Selasa 3, Wage 4. Jadi kelahiran suami 11 ditambah kelahiran istri 7, berapa jumlahnya? 18. Jadi 18 itu kelipatannya 9. Jadi kelipatan 2. Atau bisa juga si istri itu memiliki hari pasaran bernilai 16.
yang jatuh pada hari Rabu Pahing supaya berjumlah 27. Nah, konsep-konsep numerologi istilahnya itu masih diyakini oleh sebagian manusia di Jawa misalnya, terutama ya orang-orang kejawen, baik itu dalam menentukan hari pernikahan, hari perjodohan, hari kapan nanam padi, hari kapan mulai buka toko. Nah, bahkan ini konon ya. Supaya tidak bangkrut, pernah dengar dah ada rokok mereknya Ji Samsu. Tulisannya tuh Ji Samsoe. Itu artinya apa? 2, 3, 4. Yang jumlah totalnya itu 9, ya kan? 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Itu make rumus yang tadi itu, yakni kelipatan 9. Jadi enggak sedikit, berarti banyak tuh. Kejadian pernikahan itu bahkan sampai urung tidak jadi diselenggarakan karena tidak sesuai dengan hari keberuntungan versi primbon. Akad nikah diundur karena bertepatan dengan geblak. Apa itu geblak? Hari meninggalnya orang tuanya atau datuknya. Sebagian mereka juga menganggap sakral bulan Muharram. Ya. Sampai-sampai mereka pantang nikah di bulan Muharram. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang terlanjur mengerjakan yang tadi itu, yakni di hari yang dianggap sial itu? Bagaimana caranya? Menurut keyakinan mereka, mereka harus melakukan ritual namanya ruatan supaya tidak, artinya pelanggaran tadi tidak memberikan dampak atau pengaruh yang buruk. Bagaimana caranya? Motong hewan atau melakukan perkara-perkara yang syirik lainnya. Nah, itu. Jadi mencela hari ini sebagian manusia percaya itu. Tadi itu kita katakan, sebagian hari mereka yakini hari kebinasaan, membawa bencana. Tidak baik itu menyelenggarakan acara hari itu dan sebagainya. Sedangkan hari yang lain dianggap bawa berkah. Ya, jauh dari musibah dan seterusnya ya. Oleh karenanya mencela masa atau hari itu jamaah, menganggap hari itu sebagai biang bencana, itu adalah gawenya orang kafir jahiliyah. Ya. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita hidup dan kita mati dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ini hadis qudsi ya. Kalau Allah Azza wa Jalla yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru
uqallabul laila wan nahara. Allah berfirman, anak Adam itu, yakni keturunan Adam, telah menyakiti aku. Mereka mencela masa, hari. Padahal akulah pemilik hari itu, masa itu. Dan akulah yang menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Jadi Allah semua yang mengatur itu apa? Pergantian hari. Jadi menganggap sial atau jahat suatu hari, berarti dia sudah menganggap yakni jahat, yakni yang mengaturnya, yakni siapa? Allah. Dan hal ini juga masuk ke dalam kategori kesyirikan. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan hari-hari tertentu sebagai sebab munculnya bencana. Ya. Sedangkan hari-hari yang mulia memiliki keutamaan khusus, itu kita hanya boleh meyakini apa yang ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ya, keutamaan hari-hari tersebut itu juga harus ada diiringi dengan sikap sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memuliakannya. Kan ada beberapa hari yang di dalam Islam itu memang hari yang mulia. Misalnya hari Jumat. Tapi itu juga untuk memuliakan hari Jumat itu juga tidak boleh kita buat ritual sendiri. Harus dengan ritual yang diperintah oleh Nabi. Misalnya apa? Misalnya mandi pada hari Jumat. Dan seterusnya dari perkara-perkara memuliakan hari Jumat itu. Kemudian tadi kejawen ya, yang biasa di Jawa ya. Ada juga Feng Shui tadi itu. Feng Shui ini kadang berkaitan dengan bangun rumah ya. Dan orang-orang yang modern zaman sekarang juga kadang ada juga yang percaya itu ya. Feng Shui tadi itu. Kalau istilahnya itu primbon Jawa, primbon Cina ya. Ini kalau orang mau bangun rumah, lihat dulu ini. Di mana ditaruh apanya? Jendelanya. Di mana ditaruh apanya? Pintunya. Kemana arah rumah itu menghadap? Ya. Sampai narok pekakas perabotan rumah tangga itu semua ada di ajaran itu. Ya. Jadi bukan hanya dilihat estetikanya, keindahannya, bukan. Tapi dia sampai diyakini dapat mendatangkan bahagia atau dapat mendatangkan bala. Ada yang pernah saya baca itu, mereka katanya tidak boleh pintu rumah depan itu sejajar dengan pintu belakang dapur. Itu biasanya kita yang ngontrak ya kan, ngontrak biasa los kan. Nah itu kalau menurut Feng Shui itu nggak boleh. Kenapa? Diyakini itu dapat membuat rezeki itu lewat. Jangan kayak gitu. Itu apa hubungannya? Lewat saja, ya, iya, nggak berhenti gitu. Dan seterusnya banyak itu kalau kita buka Feng Shui itu ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, warnanya apa, banyak itu. Hah? Iya, nanggung nih orang yang pintunya selurusan ya, tidak kayu tadi ya.
Jadi mereka tuh menyandarkan diri keselamatan mereka tuh dari tata letak rumahnya itu, posisinya ini. Nah, ini jelas bertentangan dengan kita. Beda kalau dia membuat itu karena sebab-sebab yang dibenarkan akal misalnya. Misalnya dia narok pintu tadi itu. Bukan karena apa-apa, karena memang supaya sirkulasi udara enak. Boleh nggak tuh? Boleh lah. Misalnya tadi tuh pintu depan, pintu belakang. Supaya angin tuh masuk lewat. Itu tujuannya supaya sejuk rumah tuh. Soalnya kalau pintunya sebelah depan situ, sebelah belakang situ, kan enggak ini. Tapi kalau sebelah depan situ, sebelah ini, nah angin masuk. Nah itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan masalah akidah, masalah tauhid, masalah keyakinan. Ya, tata letak juga gitu. Kalau ada orang nggak mau dia bangun rumah pas di simpang begini nih, sininya. Tapi punya keyakinan begini dan begitu, dapat ini, nggak boleh. Tapi kalau dia nggak bangun situ karena takut nanti ada mobil yang nyeruduk karena pas di simpang begini kan. Nah, itu nggak apa-apa karena itu masuk sesuai dengan logik. Nah, tapi tadi tuh keyakinan Feng Shui tadi itu nggak ada, ya. Sampai yang sering saya ulang-ulang tuh kan kalau naruh yang bergerak patung kucing ya, yang begini itu ditaruh di punya keyakinan, Nah, penglaris orang-orang pasar tahu lah itu. Iya, kucingnya mungkin maksudnya manggil ya, datang beli. Nah itu nggak ada ya. Nah kemudian tadi itu yang terakhir kitab Mujarobat. Nah ini lebih lagi nih, karena disandarkan ke Islam. Banyak dijual Mujarobat nih, karena memang dia sebagiannya bertulisan Arab, bahkan diambil dari Quran dan hadis. Banyak orang tergiur itu, sampai orang non muslim juga makainya juga itu. Sampai dikatakan bahwa ada seorang dukun kan, agamanya Nasrani. Ya, tapi pasiennya itu kesurupan ya kan. Dia dengan jimat yang bertulis huruf Arab ngobatin dia. Ternyata dia dapat itu dari mana? Dari kitab Mujarobat. Oleh karenanya bagaimana pandangan Islam dalam hal ini ya? Karena sebagaimana yang pernah kita bahas waktu itu kan, Indonesia ini mudah nih yang percaya seperti itu. Kenapa? Karena dipasarkan di film-film ya kan. Dulu kita waktu kecil dulu tahun 70-an 80-an tuh film-film mistik tuh kan laris ya kan. Film kayak film Susana itu laris. Sampai akhir 90-an, sampai tahun 2000 tuh di TV juga tuh. Film mak lampir, film apa, jadi kiai itu pakai pakai tasbih, kiai pakai pecinya, pakai sorbannya melawan. Padahal itu mah settingannya orang sutradara. Tapi sebagian kaum muslimin percaya karena itu memang sudah jadi turun temurun. Jadi adat istiadat. Jadi dianggap ada benda-benda bertuah itu, kalung, keris, biji tasbih tadi itu. Padahal pernah di zaman Nabi SAW, Nabi pernah melihat ada orang pakai gelang dari kuningan, bahan kuningan. Lalu Nabi langsung berkata kepada dia Sallallahu Alaihi Wasallam, celaka kau, apa ini? Kata Nabi. Orang itu jawab, ini jimat untuk penguat saya. Maka Nabi SAW berkata,
Sesungguhnya benda itu tidak menambah bagimu kekuatan, malah menambah untukmu kelemahan. Kata Nabi, tinggalkan dia, buang ya. Karena kalau kau mati sedang dia barang itu masih ada di badan kau tidak akan beruntung selamanya. Maka Nabi juga bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asroka. Siapa yang mengalungkan jimat, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Sahabat itu sangat anti dengan namanya jimat-jimat itu. Ada seorang sahabat Uzaifah itu, dia pernah nengok orang sakit. Lalu dia nengok ada gelang melingkar di tangan orang sakit itu. Lalu beliau memotongnya. Dan dia menanggalkannya sambil membaca surah Yusuf ayat 106. Ya. Surah Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Dan sebagian besar mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Kemudian ada juga bahkan pakai jimat dari Al-Quran. Ada. Kan sudah sering saya bahas itu. Entah Istanbul atau apa. Memang ada pendapat ulama yang bolehkan. Ya. Tapi yang membolehkannya juga kalau menurut Imam Suyuti itu kalau ada memenuhi syarat. Ya, ini misalnya benar-benar itu dari tulisan dari Al-Quran, benar-benar bahasa Arab yang dipahami maknanya itu, dan harus diyakini bukan bendanya itu yang menyembuhkan dan seterusnya, tapi Allah. Ada memang ulama yang membolehkan kalau dia dari bacaan Quran yang ditulis di sesuatu. Tapi ini pendapat lemah. Maka yang kuat itu adalah pendapat yang kedua yang mengatakan haram, ya. Dan inilah pendapat yang benar, ya. Kenapa? Karena pertama, keumuman Nabi SAW, semua jimat itu haram. Apapun dia, dari bahan apapun dia, kalau dia jimat maka tidak boleh, walaupun tulisan dari ayat Quran. Karena bahkan mungkin jadi bisa menghinakannya. Bagaimana kalau jimat itu misalnya tulisan Quran tadi ditaruhnya di dompet, ya kan? Nanti ditaruhnya di mana? Di pantatnya. Nanti dia bawa kemana? WC. Nah, itu jadi menghina, ya kan? Nah, kemudian yang kedua itu sebagai saddu zari'ah, yakni sebagai antisipasi, karena nggak bisa membedakannya nanti orang ulama dengan orang bodoh itu. Oleh karenanya nggak boleh, ya. Dan menyandarkan dari perbuatan sahabat Abdullah bin Amr itu lemah, karena beliau narok tulisan Quran di leher anaknya itu dengan tujuan supaya anaknya mudah menghafal Quran. Oleh karenanya tidak boleh kita bertawakal kepada sesuatu melainkan hanya kepada Allah. Yang ke-29, rajah penjaga rumah. Nah, ini kalau kita bertamu ke rumah orang tuh ada sebagian orang membuat rajah di rumahnya itu. Sudah saya bahas waktu itu, ya. Ada sebagian orang naruh tapal kuda. Ada yang naruh duri salak. Itu jimat-jimat untuk penangkal penjaga rumah, rajah. Sampai ada yang Quran, mushaf Quran tuh dipakunya itu, ya. Apalagi yang lain-lainnya itu. Kalau sebagian orang-orang Tionghoa itu, ya, ada yang naruh kaca, pernah lihat nggak? Tuh. Naruh cermin bulat di depannya. Nah, itu punya keyakinan itu, ya.
Apalagi kalau ada yang rajahnya itu dari yang nggak bisa kita baca, entah dari tulisan Jawa kuno dicampur-campur huruf hijaiyah, bahkan ada gambar-gambarnya, sampai orang yang bisa baca Quran aja nggak bisa bacanya. Maka itu syirik. Mereka punya keyakinan kalau narok benda-benda itu, misalnya maling tidak masuk, tuyul tidak masuk, dan seterusnya. Dan itu biasanya dibuat oleh apa? Dukun yang buat. Maka ini termasuk perkara khurafat yang haram, ya. Kemudian yang ke-30, mitos biji tasbih. Ini sudah sering juga dibahas, ya. Jadi sebagian kita di Indonesia ini, biji tasbih itu seakan-akan jadi simbol ahli zikir, kiai, wali, ya. Maka sebagian berpendapat biji tasbih itu yang punya kiai itu bisa menyembuhkan penyakit, menyembuhkan, mencegah mara bahaya. Bahkan yang pernah saya bilang tuh, biji tasbih itu seperti granat, bisa meledak. Itu karena nonton film itu. Nah, ini nggak benar ini, ya. Bahkan soal make biji tasbih itu aja ulama tidak sepakat. Di masjid ini ada yang make biji tasbih nggak? Sebagian masjid ada yang naruh-naruh, ya kan? Memang sebagian ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, tapi saya pribadi cenderung pendapat kepada yang tidak. Karena andai kata Nabi pasti sudah makainya. Yang kedua, zikir-zikir yang diperintah oleh Nabi itu bisa kita menghitungnya, pakai jari bisa. Karena zikir Nabi itu yang paling banyak tuh 100, nggak ada yang lebih dari 100 tuh nggak ada. Zikir yang ditentukan, ya. Mak kalau baca zikir habis sholat begini kan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini 15. Balik lagi 30. Tambah 3 lagi 33. Iya kan? Nah, ini balik lagi subhanallah, 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 subhanallah. Ini pakai jari. Saya ikut ulama yang mengatakan ya pakai jari aja. Nah, yang tidak ditentukan nggak usah dihitung-hitung. Jadi sebanyak-banyak aja. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang yang beriman, berzikirlah kamu, sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nggak usah itu. Yang ketiga, itu kadangkala bisa menyebabkan riya. Ya kan? Bisa riya, bisa. Waduh. Bisa ya saya bilang, saya tidak menuduh. Yang keempat, boleh jadi karena kebiasaan make tusbeh tadi itu. Tusbeh itu 100 kabeh, 100 bijinya semua. Karena kebiasaan pakai biji itu, sehingga kalau nggak megang itu merasa tidak bisa berzikir, ya kan? Karena kalau kebiasaan kan, nggak bisa dia. Karena sudah sejalan terus antara mulut dengan goyangan. Bahkan saya lihat sebagian orang yang make biji tasbih itu, di saat biji tasbih nggak dipegang tangannya masih. Allah Ta'ala alam, saya lebih cenderung pendapat ulama yang mengatakan ya kita ikut Nabi saja, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berzikir itu dengan apa? Dengan jari tangan, ya. Kemudian yang ke-31, meramal nasib dengan weton dan zodiak. Nah, ini karena masalah ekonomi, isu bencana, jadi membuat panik manusia, ya.
Oleh karenanya sebagian manusia dia ingin tahu nasib dia yang akan datang. Oleh karenanya tukang ramal, dukun, paranormal, apapun namanya, mereka jadi rujukan. Sebenarnya ini bukan perkara yang baru ya, ini sudah lama ya. Dan ini pekerjaan ini berjalan terus. Dan mungkin sesekali sampai pada puncak orang keranjingan, ketagihan. Ya, ada yang meramal pakai kartu. Nah, pakai kartu. Apa namanya itu? Apa namanya kartunya itu? Bukan. Kartu tarot. Nah, ya kan? Nanti dia ambil kartu ada gambar-gambar apalah, kartu tarot namanya, Mak. Nanti orang itu datang lah, disuruhnya milih apa. Dari pilihan kartunya itu nanti dia nebak-nebak tuh sotoinya, itu dukunnya. Oh, kamu begini, oh kamu begitu. Oh, rezeki kamu begini, rezeki kamu begitu. Dari mana kartu yang diambilnya? Atau dia melihat telapak tangan. Nah, ini yang mudahnya nih. Ya kan? Dulu ada tuh orang tuh. Betul lah? Kau coba tengok garis tangan kau. Nah, kalau garis tangannya tidak putus, tidak bercabang, itu dianggap dia ini orang yang sukses. Betul nggak itu? Ya nggak benar lah. Dari mana itu? Mak pernah nggak di ramal pakai apa? Pernah dengar ya, Mak ya? Orang ngeramal pakai telapak tangan. Saya juga pernah dulu waktu kecil-kecil. Coba lihat tangan kau, Bri. Oh, tangan kau nih ini. Nah, terus ada teman saya tuh yang apa? Ininya nih nyambung gitu loh. Wah, dianggap itu suatu kelebihan. Nah, ini nggak benar ini. Ya, ngeramal-ramal dengan cara nengok telapak tangan. Ada yang sok taunya dari aura tubuhnya. Dilihat kalau mukanya begini, kalau ya Allah. Kasihan nian yang mama-mama yang mukanya antagonis kok. Hijak nian dapat yang elok-elok, mukanya antagonis ya kan? Nah itu. Atau juga perhitungan tadi tuh, kelahirannya, lahir apa. Atau zodiak. Nah, ini yang tahu. Ini yang paling terkenal ini. Gak boleh itu, Mak. Kasih tahu anak kita, dulur kita itu yang masih percaya itu. Apa itu? Gemini, Pisces, Sagittarius, Aries. Itu semua nama-nama nama-nama berhala. Nama-nama berhala orang Yunani. Oh, Gemini. Kau apa, Amri? Gemini. Bulan Juni ya? Iya. Oh, asmara langgeng. Oh, ekonomi susah, morat-marit. Aduh. Kasihanin orang Gemini. Kesehatan, minggu ini Anda begini begitu. Dulu waktu masih zaman-zaman majalah, Mak, ya kan? Itu ramalannya seminggu sekali. Ada yang sebulan sekali. Saya ingat tuh majalah-majalah ibu-ibu zaman dulu tuh kan ada ini, ada itu, lupa namanya apalah. Apa Kartini, apa Femina atau apalah. Itu ada tuh mencantumkan apa ramalan zodiak itu di salah satu tulisan di dalam majalah itu. Innalillahi wa inna ilaihi. Dan itu masih bagian orang percaya dan sampai sekarang. Kalau kita ngelihat orang di TV, terutama dari kalangan kayak selebriti apa, oh ya Allah, sian kita ngelihat. Masih percaya dengan seperti itu. Kemana? Dia yakin sekali dengan itu. Kamu, oh segitu, wah gak cocok lu sama gua, ya Allah. Itu kayaknya enak aja dia ngomong mulutnya, padahal ini perkara besar loh. Kita sering melihat tuh kan ada laki perempuan dia mau nikah, ditanya oleh sahabatnya, lu bintang lu apa?
Ini, lu bintang lu apa cewek lu? Ini. Wah, nggak cocok lu. Ya Allah. Dari mana dia bisa mengambil kesimpulan bintang ini nggak cocok dengan ini? Bahkan ibu mak kan ingat dulu ada penyanyi yang judul lagunya ngambil nama bintang-bintang tuh. Bintang ini, bintang ini. Saya nggak hafal lagunya tuh. Pokoknya saya ingat lah dulu tuh. Dan itu mengajari kaum muslimin, sebagian kaum muslimin. Ya Allah, ya. Kalau tadi tuh yang kita bilang orang kejawen tadi itu ngeramal nasibnya pakai weton, hari-hari baik atau hari buruk. Itu udah sering. Ya. Nah, itu tadi. Jadi bahwa zodiak itu adalah dari orang-orang Yunani dan orang Romawi. Ya. Bahkan itu 2000 sebelum Masehi itu. Dan di zaman Islam datang itu telah banyak orang yang meramal ramalan bintang itu. Padahal bintang itu Allah jadikan cuma untuk 3 hikmah ya. Apa itu? Allah jadikan bintang itu untuk hiasan langit dan sebagai penunjuk arah dan sebagai pelempar setan. Enggak ada Allah ciptakan bintang-bintang itu untuk memberikan manfaat atau mudarat. Keyakinan bintang ini bisa bintang ini, ya. Kalau bintang ini begitu, kalau kamu bintang ini begitu, ya. Oleh karenanya wajib seorang muslim berkata, aku tidak percaya. Ah, itu mak. Aku tidak percaya itu. Jadi kalau ada berkata orang boleh percaya, boleh tidak. Ini subhat. Gak boleh seorang muslim mengatakan itu. Boleh percaya, boleh tidak. Yang wajib kita katakan apa? Saya tidak percaya. Harus lantang kita katakan itu. Karena perkataan boleh percaya atau tidak itu subhat itu. Ya. Itu bahasa-bahasa orang astrologi ya. Dan biasa orang dukun-dukun itu memang seperti itu. Jadi perkataan mereka itu bisa tafsirannya ini, bisa tafsirannya itu. Mungkin mereka melakukan itu supaya orang kalau dia tebakannya salah, orang tidak ada menuduhnya ya kan. Kalau tebakannya benar, orang memujinya. Maka dikasihlah kata-kata yang ambigu istilahnya itu, yang nggak pasti, sampai dia mengatakan boleh percaya, boleh tidak. Kan kita udah jelas di agama kita, jangankan percaya, datang saja sholat tidak diterima 40 hari. Bahkan dikatakan man aqtanasa man aktabasa ilman min nujumik tabasa su'batan minas sahri. Barang siapa yang mengambil sesuatu dari ilmu nujum, maka sungguh dia telah mengambil satu cabang sihir. Jadi ilmu astrologi yang meramal nasib dengan bintang gemintang, maka dia dihukumi sama dengan dukun atau paranormal. Makanya siapa yang percaya itu, maka dia tidak diterima ibadahnya selama 40 hari atau malam. Jadi sama ya mak ya. Orang yang percaya dengan ramalan Gemini apa segala macam tadi dianggap sama dengan pergi ke dukun, tukang ramal atau paranormal.
Kemudian contoh lainnya yakni misteri angka 13. Nah, jadi kalau kita tengok di zaman sekarang ini banyak tuh pesawat nomor kursi di pesawat. Ya, kita nggak ada nemuin nomor 13 itu ya ada. Paling 12B ditulis. Atau langsung loncat ke 14. Begitu pula lift, lantai, kamar hotel, bahkan pintu rumah. Ya. Kenapa? Karena mereka punya anggapan angka 13 itu angka sial. Padahal kalau kita mau puter-puter banyak sekali orang yang lahir di tanggal 13. Bahkan orang yang meyakininya itu sendiri boleh jadi dia lahir tanggal 13. Lalu bagaimana dia mau berani dikatakan dia sial itu? Ya. Ini ada sebuah artikel ilmiah di Smithsonian Magazine Februari tahun 1987 yang berjudul Triskaidekaphobia, yakni ketakutan terhadap angka 13. Psikososiolog Paul Hoffman melaporkan hasil risetnya bahwa akibat fobia dengan nama ruwet itu, setiap tahun Amerika Serikat dirugikan minimal $1 billion AS. Akibat apa? Absenteisme, pembatalan perjalanan darat, udara, dan laut, sambil memerosotkan kinerja ekonomi, industri, dan bisnis. Kapan itu? Yakni setiap tanggal 13 setiap bulan. Jadi kalau tanggal 13 sampai mereka nggak mau melakukan perjalanan dan seterusnya tadi, sehingga rugi pemerintahnya itu. Makanya dulu mungkin ada yang pernah ada film dulu namanya Friday the 13th. Dulu saya ingat tuh waktu baru-baru muncul TV swasta. Ya, ada film namanya Friday the 13th. Jadi angka 13 ini dalam mitologi Eropa kuno itu angka sial. Ini jadi keyakinan orang kafir sebenarnya. Unlucky number, nah istilahnya itu. Angka sial. Ya. Maka di barat angka 13 itu jadi maskot. Makanya kita bilang tadi sampai ada film yang judulnya Friday the 13th tadi. Dan ternyata orang gitu nih ikut-ikutan pula, Mak. Sampai ada bikin film judulnya Lantai 13. Baru tuh. Jadi angka 13 tuh jadi momok, ketakutan. Tapi anehnya yang pegawai senang nian kalau dapat gaji. Katanya angka 13 sih. Iya, kan lucu juga itu. Katanya angka 13 sial. Tapi kok begitu dapat gaji ke 13-nya teriak girang. Harusnya dia sial juga, bagikan aja ke orang. Kok gaji sial kok. Ngapo? Karena bulan ke-13. Bulan kan cuma 12. Nah, ini kan ambigunya dia. Katanya tadi 13 sial, mau dia. Makanya oleh karena itu tahayul itu. Ya kan nggak ada itu angka 13 sial. Dia nggak sendiri, nggak konsisten, ya kan. Keramat itu syirik, ya. Barang siapa yang mengurungkan keperluannya takut sial, maka dia, kata Nabi, telah berbuat syirik. Lalu kata para sahabat, bagaimana bisa dihapus anggapan sial tadi? Ini ada disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca, ya. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha khairuka.
Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, dan tidak ada kesialan kecuali sialan yang Engkau tetapkan, dan tidak ada sembahan yang hak selain Engkau. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ke-33, ajaran baru Nabi melalui mimpi. Ini khurafat juga ini. Dulu beberapa tahun lalu pernah kan beredar selebaran itu, yakni orang yang ngaku bersaksi dia sebagai penunggu makam Nabi. Pernah nggak? Siapa yang tidak menyebarkan itu, mengkopinya, maka dia akan kena musibah. Dulu beredar. Nggak, sampai sekarang masih ada juga. Jadi itu selebaran itu beredar katanya dari penjaga makam Nabi. Oleh karena harus diperbanyak fotokopi Dan bahkan sempat juga dulu saya SMS. Saya juga di WhatsApp juga seperti itu ya. Oleh karenanya itu masuk ke dalam tahayul khurafat. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, dan selesailah pembahasan tentang khurafat, contoh-contoh khurafat yang ada di Indonesia ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan masuk pada kitab yang lain, yakni berkaitan dengan kesalahan-kesalahan di dalam akidah, ibadah, akhlak dan muamalat di sehari-hari kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.